Bapak-bapak, hari ini sudah berbeda karena sidang HRS untuk selanjutnya, yakni tanggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum akan digelar secara tatap muka, mengabulkan keinginan dari terdakwa. Prof. Gayus melihatnya seperti apa? Apa yang dilakukan oleh majelis hakim? Boleh mic-nya Prof. Gayus? Sebenarnya ini satu tujuan baik dari majelis hakim. Karena poin-poin yang akan dipakai sebagai eksepsi itu sangat luar biasa, sehingga perlu tampilan. Baik tampilan hakim, pandangan hakim, dan eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Ada beberapa yang penting yang saya catat. Misalnya, kompetensi relatif. Kenapa peristiwa di Megamendung ini diadili di Jakarta Timur? Itu kan sebenarnya kalau hakimnya tetap berkeras masa lalu tidak boleh tampil, ini kan menguntungkan hakim. Hakim tidak begitu. Dengan jiwa besarnya hakim memberikan kesempatan off air. Artinya poin-poin yang akan disebutkan tadi seperti juga kenapa cuma saya disidangkan. Profesor Mahfud MD tidak. Pada dia mengarahkan untuk boleh menjemput. Walaupun ada jawaban dari Prof. Mahfud, jemputan itu kecil, sedikit sekali. Yang terjun ledakan itu adalah ketika di Petamburan. Nah itu silakan saja seperti itu. Jadi ada poin-poin eksepsi yang sebenarnya dengan keputusan jiwa hakim maka terbuka, tatap muka. Tapi bukan dibaca wajah, saya sangat tidak sependapat itu kalau dengan membaca wajah lalu hakim bisa tahu. Dan juga bukan melihat dari figur, dari kerumunan massa yang berpotensi hadir di persidangan? Kalau terjadi seperti itu kan ada perjanjian, akan merubah sikap hakim. Jadi saya pikir sudah tepat kalau dua-dua win-win solution ini. Tepat dan positif. Dan positif karena memang dikabulkan keinginannya untuk off air. Artinya hakim itu mengerti suara rakyat dan suara masyarakat, nggak diam dia. Dia kan ada feeling, ada insting. Saya pikir hakim nurani. Kepada keadilan. Iya. Kepada keadilan. Jadi hakim itu adil, kemudian gunakan diskresinya untuk dia membolehkan atau mencabut kembali. Itu esensi dari apa yang saya perhatikan di sidang hari Jumat nanti. Saya pikir memang ini dalam rangka juga hakim ya melihat bersama kedudukannya ya di dalam hukum. Artinya bahwa sama semua orang, jangan sampai giliran Pinangki gampang gitu ya kan. Terus yang lain bisa gitu ya. Giliran dia kok enggak, kan jadi orang jadi bingung gitu. Rakyat biasa tuh nggak bisa Pak memandangnya Pak. Rakyat umum tuh agak bingung melihatnya. Ya Kenapa karena memang ini tidak? kasusnya berbeda. Enggak, artinya begini. Terdakwa ini orang top yang bisa setiap saat melarang pun pendukungnya masih terus datang. Bisa. Ini yang dijaga. Jadi sudah ada surat jaminan loh Pak Wayan. Sudah ada surat jaminan. Udah ada Kalau jaminan. sekarang udah bagus nih. Pak Wayan. Bukan hanya Pak baik, Wayan. positif. Dengan dibuat. Yang sekarang ini udah baik nih. Oke, itu baik, saya sepakat. Kenapa? Karena mulai sadar adanya ikatan perjanjian. Tidak begini, tidak begini, tidak begini. Oke, termasuk tidak datangnya pasukan dia atau apa semuanya. Itu kan bagus sudah. Bagus. Kalau dari awal dibicarakan selesai itu barang. Sebenarnya memang harus ada proses. Oke, nah oleh karena itu saya pikir proses ya. yang positif. Kita perlu ada kita hargai hasilnya. Perlu ada perlakuan yang sama lah di masa yang akan datang. Menyangkut masalah terpidana dalam menghadapi kasus-kasusnya. Pak Nasrullah. Begitu. Ya, saya ingin katakan pertama bahwa janganlah ada, dan terutama KY ya yang saya baca di media massa kemarin, janganlah ada sikap-sikap bahwa orang atau terdakwa yang memperjuangkan haknya di pengadilan ditarik-tarik ke ranah perlawanan kepada pengadilan, contempt of court, itu keliru benar KY itu. Lebay saya bilang KY ya. Nah kemudian tentang kerumunan yang akan mungkin terjadi di dalam kasus Habib Rizik atau tidak terjadi saya nggak tahu. Tetapi jangan juga persoalan kerumunan ini adalah kemampuan negara menghadang masyarakat datang bersama-sama ke sana, merugikan kepentingan terdakwa untuk hadir secara offline di pengadilan. Tidak boleh seperti itu. Seharusnya kerumunan itu adalah tugas negara menjaga. Bukan persoalan terdakwa ini. Tapi terdakwa juga harus mengimbau Bang Nasrullah. Boleh saja terdakwa mengimbau, tapi kalau masyarakat tidak patuh, kemudian terdakwa dikorbankan, tidak boleh lagi sidang offline, itu kekeliruan di dalam peradilan. Jangan boleh hak terdakwa dipotong, diganggu, dikorbankan karena ada kegagalan negara melindungi atau menghadang kerumunan yang hadir. Itu prinsip besar bagi saya. Jadi begini, kita yang belum pernah jadi polisi jangan menganggap mudah jadi polisi. Hati-hati. Satu hari aja tidak ada polisi,
kayak apa kita ini. Kedua, jangan mudah nyalahkan hakim. Kalau hakim sudah berpijak pada undang-undang, keyakinan mereka jalankan, jangan diperdebatkan karena undang-undang memang memberi ruang untuk itu. Termasuk hakim merubah penetapan tadi, Pak Wayan. Merubah penetapan, memang diatur di sini di dalam perma tidak dibolehkan. salah hakim merubah penetapan tadi kan? Tidak salah. Jadi besok dirubah lagi nggak salah juga. Yang bertanya kepada Pak Wayan tadi yang seharusnya diberikan pengertian oleh Pak Wayan berarti. Siapa yang salah? Hakim sudah benar. Yang dulu menetapkan begitu dasar hukumnya ada, sekarang mau merubah juga ada. Kenapa? Itu ada asas keseimbangan namanya. Begitu hakim menetapkan sesuatu, didengar pihak-pihak. Begitu mendengar pihak-pihak, ada diajukan syarat. Nah ini dia, ketemu. Adalah jalan keluar. Maka yang namanya proses keseimbangan dan keadilan ditemukan hari ini setelah mendengar pihak-pihak. Ya, Jadi yang sekarang ini udah hasilnya bagus. Iya. Tinggal memelihara, mudah-mudahan tidak ada kerumunan. Ya. Mudah-mudahan syaratnya terpenuhi. Jangan sampai kalau syarat nggak terpenuhi, rame lagi. Pak Wayan, jangan lagi hakim yang disalahkan. Hakim itu tetap manusia biasa. Ya, artinya begini, saya jelaskan dulu. Artinya dia juga punya nurani, punya tahu pertimbangan, punya sesuatu sebagai manusia. Ketika situasi seperti ini apa harus dilakukan, itu juga punya feeling, bukan ujuk-ujuk. Dia juga nggak boleh tertekan oleh politik, nggak boleh tertekan oleh massa, nggak boleh tertekan oleh apapun namanya. Jadi gitu. Ya. Jadi peristiwa perubahan hari ini kita ucapin selamat. Bagus. Semoga kita harapkan masyarakat juga sadar. Besok tolong ketika persidangan berjalan bisa berjalan aman. Berikan hak terpidana untuk membela dirinya dengan leluasa sesuai dengan undang-undang. Kalau saya kemarin saya ucapkan selamat penetapannya, perubahannya kita ucapkan selamat. Pertanda kita menghormati. Oh enggak, kalau yang kemarin itu ada sesuatu yang parah Pak Man. Bagaimana kejaksaan bisa jangan karena menyenangkan kita ucapkan selamat, merugikan kita, hakim tidak diberi selamat. Bukan gitu itu Pak. Kan bagaimana lalu kita mengatur hakim sesuai dengan kehendak kita. Ini bukan masalah di hakim. Parah ini kalau yang begini nih. Pak Wayan, Bapak lihat nggak? Bukan di hakimnya masalahnya. Ketika didorong-dorongnya seorang terpidana oleh jaksa dengan kalimat-kalimat kasar di depan forum itu tidak manusiawi. Dan itu tidak benar dalam persidangan. Nggak ada cerita tapi kayak begitu. Ada diksi di KUHP itu secara paksa. Diksi secara paksa itu dibolehkan. Terima kasih banyak Pak Wayan, Prof Gayus, Bang Abu Bakar, Pak Nasrullah, terima kasih banyak sudah hadir di Catatan Demokrasi. Yang paling penting adalah substansial justice. Kita tunggu nanti bagaimana putusan yang seadil-adilnya dari hakim. Boleh panas mungkin di meja di Catatan Demokrasi, tapi semoga ruang ini untuk mencerdaskan masyarakat. Saya Andromeda Mercury, Maria Assegaf yang tadi berbincang langsung dengan Prof Andi Hamzah. Maria Assegaf, ini sudah berangkulan. Kalau di sini Maria. Maria. Saya juga Maria Assegaf langsung dari kediaman Prof Andi Hamzah. Pamit juga, Andro. Terima kasih Maria sudah memandu dialog bersama dengan Prof Andi Hamzah. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Mercury, selamat malam. Sampai jumpa.